Pemirsa, kita jumpa lagi dalam podcast Road to Digital Banking Awards 2025. Dan hari ini kita akan berbincang dengan Bank Mandiri yang hari ini diwakili oleh Pak Budi Prasetyo. Katanya panggilan kerennya Pak BD. Beliau adalah SVP, Senior Vice President untuk Digital Wholesale Banking. Begitu ya Pak Budi? Ya, benar Pak. Dan hari ini kita akan diskusi banyak hal mengenai digital banking dari Bank Mandiri, ya. Dan kita mendapatkan orang yang tepat yang untuk kita belajar lebih banyak, mendalami apa yang dilakukan oleh Bank Mandiri dalam digital bankingnya. Selamat pagi Pak. Pagi. Pak. Dan saya di sini ditemani juga oleh Pak Surya Dharma. Beliau adalah anggota juri dari Digital Banking Awards 2025. Beliau menjabat sebagai deputy atau wakil? Sama aja, Pak. Sama aja. Deputy atau wakil direktur utama dari Samuel Security. Baik, kita mulai. Saya tanya dulu ya, Pak BD. Jadi, Pak BD, kita tahu dunia digital ini berkembang dengan cepat sekali. Teknologi coming in. Ada yang terbaru tentunya kita ngomong tentang Gen AI, ya, Artificial Intelligence secara keseluruhan berkembang dengan pesat. Dan kemudian ada Gen AI, kita kemudian ngomong lagi ke depannya itu adalah Agentic AI. Dan kemudian dari dunia hardware pun yang sudah dirintis bertahun-tahun, sekarang katanya mulai menampakkan eksistensinya dengan quantum computer. Bagaimana Bank Mandiri embrace this development in teknologi khususnya di dalam AI, Gen AI, dan quantum computer ini? Oke, terima kasih Pak Bayu. Jadi mungkin sedikit sharing ya Pak ya. Jadi kita belajar tentang lihat tren terkait dengan perkembangan teknologi ini. Bagaimana tren teknologi ini juga bukan cuma kita sekedar belajar, tapi bagaimana kita bisa mengadopsi untuk bisnisnya Bank Mandiri sendiri, gitu kan. Baik itu untuk core bisnis ataupun untuk mendukung supporting bisnis seperti itu. Jadi kalau kita di Bank Mandiri sendiri, kita tuh menerapkan AI itu menjadi 3 bagian, Pak. Jadi yang pertama itu bagaimana kita melihat AI itu berfungsi untuk mendukung bisnis. Bagaimana bisa membuat nilai tambah buat bisnis. Contohnya, misalkan kalau di sisinya buat industri retail, itu bagaimana kita bisa memanfaatkan untuk AI itu untuk bisa personalize campaign. Seperti itu. Terus kemudian di sisinya wholesale, bagaimana AI itu bisa memprediksi buat cash flow gitu, sehingga buat nasabah-nasabah korporasi bisa dibantu gitu. Itu di sisi bisnis. Kemudian untuk operation kita juga pergunakan itu bagaimana misalkan part of teknologi gitu kan, bagaimana kita mulai membuat coding itu disupport by AI seperti itu. Nah, sama juga kita juga lagi ongoing Pak saat ini. Bagaimana kalau proses trade dokumennya kan banyak sekali Pak. Gitu. Nah, bagaimana proses yang dokumen banyak sekali itu bisa dibantu dengan AI untuk proses verifikasi ataupun validasinya. Itu yang kedua terkait dengan AI untuk operasional. Dan yang ketiga, bagaimana AI ini bisa membantu juga untuk penerapan risk. Gitu. Salah satunya misalkan terkait dengan bagaimana dengan adanya AI ini bisa mendukung untuk misalkan alert ataupun notifikasi kepada nasabah kita untuk yang unusual transaction seperti itu. Jadi kita ngelihat again AI itu bukan sekedar FOMO lah bahasanya, kita ngeliatin follow cuma sekedar tren, tapi bagaimana AI ini bisa mendukung our business tadi, terutama untuk yang core bisnisnya tadi sampaikan. Nah, yang untuk non core bisnis pun sebenarnya kita juga lagi paralel juga bagaimana bisa membantu lebih efisien untuk membuat bisnis proses kita menjadi lebih efisien dengan AI tersebut. Kurang lebih itu, Pak Bayu. Baik. Jadi sejauh mana apa yang diterapkan ini selangkah lebih maju dibandingkan bank-bank yang lain? Kalau kita lihat bank tier 4 nih, ya tentunya kita punya capacity untuk bertanya sejauh mana lebih maju dibandingkan bank-bank lain, karena kalau dari segi financing pasti nggak punya masalah, segi orang juga is about berani bayar berapa gitu kan, itu akan bekerja untuk kita gitu kan. Nah,
Jadi it's now about innovation, it's about courage Yeah. to embrace, to adopt new technology. Yeah. Ada teknologi apa yang sedang atau yang sudah diterapkan oleh Bank Mandiri yang boleh dibilang jarang lah yang lain menerapkannya? Oke. Again sih Pak, kalau menurut saya sih teknologi mungkin gampang ya untuk kalau kita misalkan mau pakai mudah ditiru gitu kan. Tapi baik lagi kalau Bank Mandiri itu teknologi itu harus ada use case-nya gitu. Buat apa kita misalkan beli udah barang teknologi mahal gitu kan, tapi kita nggak punya use case, terutama use case yang ada di bisnis kita. Gitu. Jadi kalau menurut saya the new one ya mungkin part of penggunaan AI tadi seperti itu. Jadi selain tadi kalau ngomongin part of teknologi, ngomongin terkait dengan penerapan high probability yang buat buat servernya bisa 5-9 segala macam, itu part of bagaimana kita mendukung untuk hygiene factor-nya gitu. Tapi kalau terkait dengan bisnis bagaimana tadi, yang saat ini adalah tadi terkait dengan penggunaan AI seperti itu. Baik. Apakah ada misalnya interkoneksi dengan penggunaan mesin-mesin yang lebih canggih, misalnya Watson, IBM Watson, ataupun connect to the Open AI gitu untuk langsung utilize the ChatGPT gitu. Menuju sana ada Pak, Okay. menuju sana ada gitu. Jadi tadi ini use case tadi kan kita bagi 3 ya, bisnis, operation, sama risk gitu. Nah termasuk tadi misalkan part operation, bagaimana dengan adanya AI ini kita tadi kalau Bapak bilang masalah ChatGPT gitu kan, bagaimana juga apakah nanti dengan ChatGPT atau enggak itu kan just a brand Pak ya. Bagaimana kita bisa menggunakan algoritma yang memang mendukung part of AI itu misalkan untuk sebagai call center, sebagai customer service gitu dengan bisa benar-benar dibantu oleh Gen AI ini untuk bisa memprofiling nasabah kita, memprofiling problemnya apa dan bisa segera memberikan solusi yang tepat seperti itu. Under the development Pak ya. Yes, betul. Silakan Pak Surya. Menyambung pertanyaan Pak Ketua ini. Jadi AI itu kan sebetulnya kan memang menjadi tren sekarang ya. Yeah. Sangat bagus, tapi di sisi lain juga ada yang bilang banyak kebocoran rahasia apalah dari perusahaan yang bisa membuat ini juga kan. Yeah. Jadi saya dengar beberapa bank asing malah melarang kan, seperti ChatGPT gitu kan dilarang katanya kan. Nah saya nggak tahu dari Mandiri itu ada batasan tertentu nggak AI bentuk apa yang dipakai ya untuk menjawab kan mungkin sangat membantu ya. Yes. Tapi saya nggak tahu sejauh mana gitu yang dilakukan Mandiri saat ini. Oke, nah betul Pak, makanya tadi waktu Pak Bayu nanya kan, apakah ChatGPT segala macam, I cannot mention the brand gitu kan, tapi baik lagi, bagaimana tadi, pasti pada waktu kita memilih teknologi itu, pasti ada tim dari part of our security team juga akan review dari part of security-nya, terus masuk juga dari compliance-nya segala macam gitu. Jadi, nah misalkan nanti bagaimana supaya kita memanfaatkan teknologi ini, namun tetap secure, misalkan semua environment-nya harus ada di on-premise Bank Mandiri. For example seperti itu Pak. Jadi kita juga tadi tidak serta-merta juga maksudnya mengimplementasikan teknologi itu dengan langsung gitu kan, tapi tetap ada pagar-pagarnya. Misalkan apa harus misalkan dengan cloud gitu kan, baik lagi kalau dengan part of regulasi di Indonesia, ya cloud-nya menggunakan cloud harus ada di Indonesia gitu. Nah, walaupun ada di Indonesia, bagaimana kita juga harus make sure juga kan pengamanan seperti apa, data apa yang bisa kita up di cloud juga seperti itu. Jadi part of security, compliance issue pasti kita akan itu jadi sesuatu yang harus kita settle dulu di depan sebelum kita going forward with the adoption for technology. Gitu. Nah, kalau dilihat kan Mandiri ini kan sekarang punya Livin ya, by Mandiri yang saya bilang sih luar biasa ya. Thank you, Pak. Pemakainya 32 juta ya. Itu menjadi super app yang yang mungkin terkoneksi ke situ kan banyak sekali Pak ya. Betul. Nah, cuman pertanyaannya kan saat ini kan banyak sekali kan kejadian ya, mau di perbankan, mau di industri lain kan cyber attack lah khususnya ya. Nah, dengan begitu banyak yang terkoneksi dengan Mandiri yang mungkin pihak luar ya, yang di luar Mandiri sendiri, itu bagaimana Bapak mengatasi cara mengelolanya lah, mengelola resiko dari partner-partner Bapak itu? Oke, siap. Nah, itu juga jadi suatu hygiene factor kita untuk berkolaborasi dengan partner. Misalkan
pada saat partner mau menggunakan API kita, misalnya service kita, dia juga harus memiliki standar keamanan yang sama dengan bank, gitu. Terus kemudian misalkan juga IP-nya juga harus kita daftarkan. Jadi benar-benar bukan sekedar just open connection gitu kan, tapi tadi dia juga harus dilakukan penetration test segala macam. Jadi harus security assessment juga harus bank juga harus tahu gitu. Jadi harus sama at par di situ Pak, gitu. Nah itu juga yang membuat salah satu lah penjagaan kita di situ. Selain tadi itu buat inisial awalnya. Nah, pada saat operasional pun kita juga pasang sistem monitoring Pak, gitu. Apakah kemungkinan terjadi peak transaction segala macam. Jadi bukan cuma sekedar pada saat integrasi gitu, tapi pada saat operasional pun pasti kita akan monitor seperti itu. Jadi tujuannya apa? Supaya kita bisa menangkap tadi untuk unusual transaction seperti itu. Jadi bukan cuma menjaga kita, kalau bank mandiri kita harus jaga, tapi kita juga harus menjaga partner supaya tadi kita bisa menjagalah ekosistem itu dengan baik. Seperti itu. Berapa banyak Pak itu partner Bapak sekarang? Sekarang kita hampir sudah 1000-an Pak ya, buat API. Betul. Seperti itu. Kalau di Sukanya ada berapa? Suka sekarang ratusan mendekati sekitar 400-an Pak. Gitu. Jadi partner yang kecil, nah kita juga punya sistem. Jadi even buat partner-partner kita yang nggak punya background sistem yang bagus, dia bisa langsung operate dari back office-nya gitu. Jadi kita provide juga. Jadi selain kita integrasi service dengan partner gitu, buat yang mereka partner-partner yang tidak punya capability di IT bisa akses dari back office kita gitu. Sehingga muncul juga di Suka seperti itu. Targetnya berapa banyak Pak? Dari 1000 itu maksudnya tiap tahun ke depan? Kalau ini again Pak, kalau kita sebenarnya antara mau targetin dengan baik lagi, yang kita lihat adalah use case gitu. Bukan sebanyak-banyaknya partner kita raup gitu, kita rangkul gitu, tapi benar-benar tadi partner-partner yang berkualitas. Means juga satu lagi dengan adanya service ataupun API connection segala macam itu kan berarti kan kita sama-sama membesarkan ekosistem, gitu kan. Ekosistem mandiri besar, ekosistem partner juga besar. Jadi kita benar-benar memilih partner yang benar-benar berkualitas. Karena again berkualitas plus menjadi use case di dalam ekosistem channelnya Bank Mandiri, gitu. Pak, untuk kolaborasi nih ya, untuk Suka ya, apa yang membuat customer lebih memilih misalkan membeli tiket melalui Suka yang partner dengan third party juga, dibandingkan orang tersebut beli langsung di platformnya third party tersebut? Good question Pak Bayu. Kemarin kita juga waktu meng-create Suka itu memilih partner siapa sih yang harus kita onboard gitu kan? Apakah airline-nya langsung atau OTA gitu kan seperti itu. Jadi itu yang membuat kita tadi terus kenapa dia customer harus masuk ke channelnya bank ataupun ke airline-nya langsung gitu. Nah, ini kembali lagi kita lihat juga behavior dari nasabah gitu. Jadi satu nasabah itu akan datang berulang itu karena dia merasa nyaman, ya kan, karena experience-nya bagus gitu. Makanya ini juga kita discuss sama teman-teman airline, sama teman-teman OTA, bagaimana bisa memperkaya use case-nya dari Bank Mandiri juga gitu. Karena part of tadi bagaimana kita bisa, kalau disukaan kan part of the living, bagaimana kita melihat tren sekarang karena ada part of lifestyle gitu kan. Orang mulai happy di lifestyle, nah kita membangun konsep lifestyle itu di Bank Mandiri. Kenapa masuk ke living di Suka gitu kan? Karena tadi dia tanpa harus berpindah aplikasi, semuanya settle di aplikasi living. Itu yang value prop yang kita offer ke nasabah Pak gitu. Tapi balik lagi pasti setiap aplikasi, setiap platform pasti punya value prop masing-masing gitu kan. Jadi kita dengan value prop yang ada dengan connect langsung dengan ekosistem payment gitu. Jadi itu value prop yang kita tawarkan gitu. Tentu juga partner pasti juga mereka juga punya front end sendiri yang mendorong juga masuk ke dalam partner gitu. Jadi again semuanya kembali lagi ke nasabah Pak gitu kan. Ke nasabah bagaimana merasa nyaman untuk dia melakukan misalkan tadi mau melakukan transaksi baik itu dari aplikasinya bank misalkan ke Livin ataupun ke airline langsung gitu Pak. Pak, ini pertanyaan agak teknis sih Pak ya.
Tapi kan Mandiri ini kan dapat dibilang kalau semakin berkembang ya, apa namanya digitalisasinya dan lain-lain itu kan berarti membuat mungkin ke depannya kan misalnya apa namanya loan misalnya kan atau DPK tuh mungkin lewat dari apps langsung bisa gitu Pak ya. Nah, berarti di satu sisi berarti kan consumer loan misalnya kan mungkin naik ke depannya gitu Pak ya. Nah, pertanyaan saya adalah kalau misalnya ini semakin naik Pak, risk mitigation-nya gimana Pak? Misalnya dengan NPL yang semakin naik kan pasti kan kalau tahun pertama mungkin belum kelihatan Pak ya. Kalau ke depannya naik, nah itu gimana tuh mitigasinya Pak? Oke, siap Pak. Jadi sebenarnya kalau berarti di Livin itu kita cukup komplit Pak sekarang. Itu kalau kita di Livin itu kita punya pendekatan development itu save money, bagaimana orang itu bisa membuka rekening langsung dari bank gitu kan. Terus move money, bagaimana orang itu bisa memindahkan dananya baik itu transfer ataupun payment gitu. Terus kemudian borrow money. Nah, yang tadi Pak Surya tanya tadi, bagaimana bisa kita nawarkan part of consumer loan, mulai dari auto loan, KPR, kemudian kredit serbaguna, itu KTA gitu. Terus kemudian last one terkait dengan grow money, bagaimana kita bisa menginvestasikan dana gitu. Di situ mulai ada bond, reksadana, kemudian terakhir ada saham, semuanya ada. Nah, menjawab pertanyaan Pak Surya, gimana satu dengan kita memfasilitasi ini, berarti kan satu, bagaimana kita bisa memudahkan nasabah yang tadinya datang ke cabang, ketemu sales, nulis panjang kali lebar, terus kemudian diakses, datengin, gitu kan, even sampai tanda tangan segala macam. Nah, ini kita beri kemudahan, ya kan, si nasabah bisa apply dari Livin, gitu. Nah, dengan adanya kemudahan itu pasti baik lagi, kalau bahasa pepatah kan high risk, high return, gitu kan. Terus kalau ada kita permudah, pasti risikonya juga tumbuh, gitu. Jadi, nah itu bagaimana kita jagain juga. Kita permudah, tapi berarti part of mitigasinya juga harus kita lebih ketatin sedikit, gitu. Misalkan, kalau nasabah datang, terus mungkin bisa langsung kita approach, kita face to face, karena kita tahu nasabah itu memang nasabahnya cabang bolak-balik, sehingga kita bisa langsung approve untuk loan-nya gitu. Nah, kalau di digital ini kan banyak faktor yang perlu kita mitigasi supaya supaya onboarding-nya cepet gitu kan. Jadi kita bisa decision tuh less than 30 minutes Pak buat KTA gitu, bisa langsung cair. Nah, tapi buat siapa? Pasti kita pilih-pilih dulu. Yang punya behavior transaksi bagus, terus punya tadi saving-nya juga oke di bank gitu. Jadi bener-bener nggak semuanya langsung kita tawarkan gitu, tapi bener-bener kita pilih mana yang layak untuk kita kasih loan. Sehingga tadi kalau menjawab apakah nanti tahun kedua, tahun ketiga, tapi dari awal sudah kita mitigasi dulu pada waktu saat onboarding. Nah, the next-nya kita lakukan monitoring kan pada saat dia konsepnya auto debit setiap bulannya segala macam. Nah, itu Pak tahu nanti ada tim yang melakukan monitoring pasca onboarding loan-nya. Seperti itu. Jadi dijaganya di situ Pak. Nah, termasuk nanti kalau misalkan ternyata ini NPL-nya menunjukkan tren kenaikan, berarti RAC-nya, risk appetite-nya kita mungkin kita lebih kecilin lagi. Yang tadinya agak sedikit longgar, makin lama semakin kecil. Yang misalkan tadi minimal dia harus 1 tahun dengan Bank Mandiri, misalkan pada saat awal. Nah, ini menjadi minimal harus 2 tahun. For example seperti itu, Pak Surya. Jadi lebih ketat ya kalau bisa ada tren kenaikan. Iya, betul. Pak, tadi katanya approval-nya di bawah 30 menit. Yes, berarti betul. up to 30 minutes. Yes, up to 30 Kenapa minutes. lama gitu, Pak? Sebenarnya Apakah ada orang in the loop? No. Sebenarnya ini baik lagi rata-rata Pak, sebenarnya 5 menit pun bisa approve gitu. Karena kita kalau sistem sih not even 5 menit. Karena 1 minute, 2 minutes harus cek ke slip OJK Pak. Nah, we need to access to confirm the slip datanya dulu gitu kan, dapat respon. Online kan? Yes, online, betul. Cek slip itu lama ya kalau ada proses kan Pak, karena bukan koneksi langsung dari status sini ada jalurnya seperti itu. Gitu. Jadi bukan respon baru kita ambil. Ada layernya gitu. Iya, karena kan kita agregat juga. Dapat dari Slick itu bukan seperti Bapak servis rekeningnya jumlahnya sekian gitu, tapi kita dapatnya ngecek Slick itu kan banyak. Kalau misalkan nasabah ini punya banyak pinjaman di bank lain, pasti di Slick-nya banyak. Nah, itu kan perlu kita calculate dulu. Ya, itu kan kalau sistem yang calculate, it must be fast. Betul. Tapi kalau orang yang buat calculate pusing. Tapi by system harusnya fast. Betul. Iya, maksudnya approval within 30 minutes sih masih terlalu
panjang ya. Kalau approval within 5 minutes mungkin masih. Sebenarnya kalau compare industri Pak, itu fastest. Itu. Even kita sebenarnya tadi saya bilang bisa less than 5 minutes. As long as semua berjalan lancar. Seperti itu. Karena tadi back lagi, pada waktu ngecek sana, beda Pak ya. Kalau misalnya ngeceknya ke slipnya itu one by one, gitu bisa langsung dapat data, oh this customer is good. Kita nggak bisa langsung ambil kesimpulan langsung seperti itu kan, harus kita olah dulu result slipnya gitu. Sama seperti mungkin kalau sekarang kalau yang manual pun teman-teman kalau lihat itu sebagai credit analis dia nganalisa dulu kan, seperti itu. Tapi all by system ya, Yes, all by by nggak ada human in the loop ya. Nggak ada. Nah, up to berapa Pak yang dibataskan untuk automatic digital? Kita di Livin itu bisa sampai 1 miliar Pak. Automatic approval? Yes, betul. Sampai 1 miliar. It depend on the customer ya, kita lihat. Itu untuk individual customer? Individual customer. Oke. Kalau di atas itu nggak bisa lewat digital berarti? Nggak bisa lewat digital, gitu. Jadi nanti lewat manual. Seperti itu. Up to 1 billion ya. Oke. Now kalau kita lihat account floating di Bank Mandiri untuk orang yang dana pihak ketiga, ya, tabungan, itu berapa ya rate persennya? Berapa interest rate-nya ya? Wah, kalau di Bank Mandiri mungkin kalau orang nabung nggak ngeliatin rate Pak, kalau nabung di Bank Mandiri. Just question, kira-kira berapa ya tadi? Pak Tim kan bilang on average dia punya cost of fund tuh 40 basis point sampai 60 basis point. Buat tabungan ya? Yes, betul. Kalau tabungan itu ya ada yang even not have an interest Pak. For example, saya lupa tiringnya ya Pak ya. Kalau nggak salah di bawah 25 juta itu nggak punya bunga gitu. Jadi sebenarnya itu juga yang mendorong tadi as a komponen atau agregat cost of fund rendah ya. Yes, betul. Pernah dicoba nggak Pak kalau kita misalnya dinaikkan itunya interest rate-nya sehingga tentunya akan lebih banyak DPK-nya. Parkir aja di SBI gitu kan udah cuan gitu kan. Pernah coba nggak Pak? Jadi ini kebetulan saya juga bukan treasury Pak ya, biasa ahlinya teman-teman treasury gitu. Jadi pasti teman-teman treasury itu punya pertimbangan lah gitu kan. Cost of fund yang ingin di-achieve berapa ya kan. Once dia udah punya target, terus kemudian kalau untuk mencapai cost of fund ini unit-unit mana yang harus mensupport. Misalkan lending lo harus kasih berapa, kemudian funding harus berapa sehingga mix-nya mencapai target tadi cost of fund-nya kita gitu. Jadi kalau menurut saya tadi baik lagi mau apakah Bank Mandiri gitu kan mau tadi upgrade Pak gitu. Menurut saya mungkin bukan pasarnya segmennya Bank Mandiri untuk menggarap saving dengan rate yang tinggi gitu. Jadi baik lagi nasabah itu apa sih mau berbank dengan Bank Mandiri pasti kalau bank kan adalah faktor trust kan Pak. Itu kan yang pertama faktor trust. Kemudian yang kedua adalah dia ada kebutuhan, ya kan baik lagi ekosistemnya sudah ada di bank tersebut gitu. Jadi menurut saya kalau ngomongin saving beda Pak. Kalau mungkin saving mungkin di bank-bank berapa bank digital itu rate-nya tinggi gitu kan. Karena kenapa gitu kan? Karena baik lagi asosiasinya bukan buat bener-bener saving buat transaksi, tapi buat invest. Larinya tadi kalau diskusi saya tadi kalau pendekatan Livin ya part of grow money gitu. Nah, kalau misalnya nasabah kita, misalkan nanti mau part of grow money ya, mereka bisa invest tadi di bond, di deposito gitu. Jadi bisa memanage portofolionya juga di situ. Baik. Sebenarnya tergantung load growth-nya mereka sih. Kalau load growth-nya kenceng pasti rate Butuh duit kan, buat likuiditas. SBI. Sekarang nanti udah naik juga sih sebenarnya yang taruh di SBI. Di Alfa. Dana menganggur. Iya. Oke Pak, sekarang kalau kolaborasi itu pemetaannya kemana aja sih Pak? Ada pemetaannya nggak sih maksudnya kita mau di sektor lifestyle, kita mau pemetaan misalnya juga termasuk orang cari rumah atau kemudian ada juga yang mobil, apa aja pemetaannya Pak yang kolaborasi yang Bank Mandiri di by design-nya. Oke. Sip. Kalau di Bank Mandiri Pak, again tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa
kita itu menghadirkan part of collaboration tuh pasti harus lihat dari use case-nya kita juga, kebutuhan dari bank juga. Plus bagaimana berkolaborasi juga dengan nasabah-nasabah wholesale dengan ekosistemnya, gitu kan. Kalau nasabah wholesale sekarang bukan cuman bisnis konvensionalnya mereka, gitu kan. Mereka juga udah mulai mendiversifikasi, gitu kan Pak. Nah itu juga bagaimana kita bisa ke arah sana. Nah segmennya apa? Tadi kalau misalkan buat memenuhin di live-in, ya lifestyle gitu, di suka gitu. Jadi semua part of lifestyle, kebutuhan, misalkan tadi kebutuhan nasabah-nasabah kita, misalnya tiketing segala macam kita ambil gitu kan. Nah masuk ke dalam situ. Nah kemudian berikut lagi ekosistem apa sih yang mau kita garap gitu kan? Ekosistem turunan dari nasabah gitu kan Pak. Misalkan kalau kita tentang nasabah-nasabah kita yang heavy di FMCG, nah bagaimana kita bisa support juga bisnis nasabah di FMCG itu collaborate dengan our channel gitu. Misalkan kita punya Kopra ya Pak yang buat nasabah wholesale korporasi gitu kan. Sementara kemudian nasabah retailernya si atau value chain-nya si wholesale ini adalah pedagang ya kan, retailer. Mereka butuh buat alat payment, pembayaran, collection dengan digital merchant gitu. Nah, bagaimana kita tadi membantu menghubungkan mereka antara retailer dengan distributor utama atau dengan principal, dengan tools kita, Livin Merchant dan Kopra. Ini yang kita kolaborasikan juga salah satu contohnya. Gitu. Jadi si nasabah-nasabah retailer ini bisa ordering barangnya yang punyanya distributor utama ataupun si principal ini melalui Livin Merchant through Kopra langsung. Itu cara kita masuk berkolaborasi Pak. Jadi kita open any possibility kerjasama dengan ekosistem gitu, as long as memang memberi benefit buat dua belah pihak dan tadi kita bisa harus tumbuh lah bersama gitu. Sampai ngasih financing juga berarti Pak ya? Bisa, betul. Jadi again, baik lagi pasti kita ngelihat dulu Pak, behavior transaksi seperti apa, once sudah, dan kita offering buat financing gitu. Kalau di Mandiri itu berarti digital IT semua itu semuanya source code-nya dari internal apa dari eksternal Pak? Ya, betul. Kalau kita sekarang sejak kita transformasi sekitar 6 tahun yang lalu Pak ya, kita mulai memerdekakan lah gitu. Jadi memerdekakan dari ketergantungan dari vendor-vendor ini. Bagaimana kita bisa membangun internal capability kita, developer itu. Jadi tujuannya tadi source code-nya itu pun ya berarti kan karena kita ngembangin sendiri owned by. Jadi milik sendiri semua. Betul. Itu. Ya, saya dengar IT tenaga kerja IT-nya tuh banyak sekali Pak ya. Berapa besar Pak? 4.400 ya? Kurang lebih 4.400 Pak. 4.400 ya? Iya. Bapak kalau melihat tadi kalau di gedung di depan Central Park gitu kan, kalau atau mau ke bandara ataupun dari bandara kelihatan kita gedung Livin Kopra gitu, itu full tim IT kita full tim IT di situ. Yes. Dari total headcount berapa Pak? Total headcount Bank Mandiri itu in total 70.000 Pak. 70.000 itu combine antara pegawai yang organik sama non-organik ya, total 70.000-an. Berarti about 6% ya, tenaga 6%. untuk IT-nya ya, 6% ya. Ya. Nah, kalau kita lihat growth of the headcount di Bank Mandiri ini sejak adanya digitalisasi ini tahun 2021 diluncurkan ya, itu sama, berkurang atau bertambah? Nah, dengan lihat kita melakukan transformasi digital Pak, sekarang itu growth buat talent-talentnya IT, talentnya digital itu memang difokuskan, diberi prioritas lah. Begitu. Jadi kalau kita compare 2021 gitu ya, itu kurang lebih 1.500-an, 1.800 gitu, sekarang 4.400. Jadi memang pertumbuhan talent-talent kita itu cukup besar sekali Pak. Itu talent IT? Di IT dan digital, betul. Kalau total headcount-nya Pak? Total headcount-nya more or less nggak banyak berubah Pak, gitu. Karena kenapa? Kebijakan dari Bank Mandiri sendiri adalah bagaimana kita bisa sebenarnya Pak, fokus bisnisnya akan ke arah mana gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa mungkin yang tadinya heavy lebih banyak ke part operasional gitu kan, kita move count head-nya pindah ke masuk ke dalam IT, kurang lebih seperti itu. Jadi moving count head-nya dari satu divisi-divisi yang mungkin bisa dibikin lebih efisien gitu, pindah ke IT. Gitu. Berarti divisi lain turun, Pak ya? Divisi ada yang turun, ada yang stabil gitu. Apa bisa orang dari non IT kemudian kita move ke IT? Itu strategi Pak. Jadi kita ngelihat juga Pak, kita kan nggak mungkin juga langsung
fire ataupun memindahkan gitu kan. Kita ngelihat dulu mana-mana kita profiling dulu our employee, ya kan, mana yang bisa beradaptasi dengan teknologi gitu kan. Dan ya kita kasih training tambahan. Terus kalau yang tidak bisa, oke, mungkin kita coba salurkan yang tempat yang lebih ke arah mana. Terus atau memang masa-masanya menjelang pensiun gitu kan. Berarti kan ya itu. Jadi prosesnya kita mengolah tenaga kerja itu dari situ juga. Kalau memang ini di tim ini entar lagi udah pensiun ya nggak akan diganti karena memang sebenarnya kebutuhannya tidak sebanyak itu gitu. Jadi realokasi count head itu dari situ sesuai dengan kebutuhan ataupun arah bisnisnya bank gitu. Kalau dari cabang Pak, apakah dari tahun 2021 sampai 2024 ini tetap meningkat atau berkurang? Ini cenderung turun sih Pak, gitu. Tapi again tadi kan, karena memang tadi transaksi kita udah mulai banyak beralih ke digital gitu. Nah, teman-teman cabang pun juga kita ya edukasi juga karena mereka juga sebagai brand ambasadornya buat konversi ke digital seperti itu. Jadi secara jumlah gitu kan, memang trennya berkurang gitu kan. Karena kita juga align juga dengan pengurangan cabang gitu, tapi tidak sesignifikan dengan pertumbuhan secara teknologi Pak gitu. Jadi kita ngelihatnya bahwa memang untuk adopsi teknologi itu kalau orang Indonesia Pak ya, berdasarkan pengalaman kita di Livin segala macam, tetap harus butuh face to face gitu. Mungkin 50-50 lah orang yang bisa self service sendiri gitu kan, dengan yang memang harus didatangi. Misalkan Pak Bayu, saya ajarin nih download segala macam, atau Pak Surya yang udah bisa sendiri jalan gitu. Jadi memang kebutuhan itu ada. Jadi sehingga tenaga-tenaga di cabang pun tidak drop drastis dengan misalnya kalau digital kita tumbuhnya drastis, yang di cabang nggak langsung turun drastis. Transaksi yang lewat Livin dibandingkan ATM misalnya dan lain-lain itu berapa komposisinya? Sekarang 90% lebih udah di Livin Pak. 90% Livin ya? 90% di Livin. Oh berarti ATM ke depannya berkurang dong jumlah unitnya? Nah itu tadi balik lagi. Kita ngeliat juga nih kebutuhan nih. Ini menurut saya ini adalah industri problem, ya kan? Bagaimana kita ngelihat apakah penggunaan uang tunai itu berkurang atau enggak gitu. Tapi sebenarnya sekarang udah mulai berkurang. Tapi kalau kita lihat ya trennya transaksi digital, transaksi Livin itu begini gitu kan. Transaksi ATM dia nggak turun tapi dia stabil. Means berarti memang kebutuhan cash itu masih ada di di kita gitu. Jadi nah ini bagaimana mungkin kita bukan cuma Bank Mandiri, mungkin nanti kita bersama-sama ekosistem bagaimana bisa mengkonversi ke digital seperti itu. Karena ATM itu cost juga Pak ya? Yes, betul. Cost juga Pak, betul. Rata-rata ATM-nya store tarik atau masih ada yang kita udah majority udah store tarik Pak. Udah store tarik semua ya? Betul, store tarik. Kemudian kalau kita ngomong put the money in, saya akan cari bank yang kasih interest rate besar dong, walaupun hanya untuk tabungan. Top up e-money, saya akan cari bank yang top up-nya free dong. Those are the main yang tentunya terbanyak yang menjadi fokus dari pengelolaan uang gitu. Gimana Pak? Oke. Nah kalau menjawab itu sebenarnya basicnya secara capability, secara fungsional, tadi kebutuhan Pak Bayu itu ada semuanya di kita. Even kita udah more complete semua fitur ada di situ, gitu kan. Baik lagi berarti challenge for me in Bank Mandiri adalah how we penetrate the ecosystem yang udah established di other bank. Benar nggak? Gitu kan. Karena apa yang Pak Bayu mau tadi adalah bagaimana bisa transfer murah, segala macam. Nah, means itu tadi Pak. Makanya strateginya kita adalah masuk ke ekosistem. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa merangkul by ekosistem. Karena masuk ekosistem udah masuk, Pak Bayu yang dari satu ekosistem pasti akan word of mouth di dalam ekosistem itu sudah menjadi lebih lebih kencang, lebih mendorong gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau kita Bank Mandiri melihat bahwa apakah dengan memberikan insentif rate yang tinggi segala macam, menurut saya bukan gamenya kita Bank Mandiri untuk main di rate gitu. Karena tadi kita bank besar, once kita naikin 1% aja, is a cost of fund-nya kita cukup besar Pak. Gitu. Impact-nya apa? Nanti loan-nya juga akan lebih berat gitu. Jadi again bagaimana kita masuk melalui ekosistem, itulah salah satu part of Zino. Jadi mungkin kalau ekosistem termasuk juga nih misalkan nih buat ekosistem tertentu, nasabah prioritas segala macam, kita juga ada spesial program segala macam. Tapi
program itu tidak akan ya balik lagi tidak mass program gitu kan, pasti tetap kita selektif gitu. Mandiri masih ada yang pakai token nggak sekarang? Token sekarang kita nggak kalau pakai Livin karena Livin semuanya base-nya di di aplikasi gitu. Nah token itu kita pakai buat di Kopra gitu. Oh, di buat Kopra ya. Buat nasabah karena web base. Nah, kalau dari pengalaman tuh kadang-kadang ya komplit itu bukan selalu kita pengen komplit kan. Jadi klien itu tuh ada kadang-kadang ya dari pembicaraan teman-teman aja. Maunya kan simple gitu. Misalnya keluar masuk login logout cepat gitu, tapi betul. Aman gitu kan. Kalau kelebihannya Livin ini kan kelengkapan ya kalau saya lihat super apps gitu. Nah, itu ada pertimbangan apa nggak? Karena saya lihat bank lain ada yang sampai aplikasinya berapa macam jalan juga gitu kan. Kalau ini kan satu sama semua gitu kan. Mungkin saya jawab Pak gitu. Jadi bukan cuma kelengkapan, tapi kita juga ngelihat menghadirkan experience-nya yang lebih baik gitu. Jadi kalau saya juga ketemu juga nasabah-nasabah yang dulunya misalnya pakai bank lain gitu masuk ke Livin, yang dilihat bukan cuma kelengkapan tapi part of experience gitu. Jadi ini juga yang bagaimana kita nanti approach ke nasabah gitu. Memang kalau balik lagi, kalau orang masuk ke aplikasinya perbankan tuh pasti apa? Udah kalau mau transfer ya transfer aja. Makanya tadi Pak Bayu sempat nanya, mau nggak orang itu membeli tiket di aplikasi gitu kan? Nah ternyata ada juga gitu. Jadi memang mengedukasi berdasarkan pengalaman kita ya, mengedukasi untuk orang benar-benar totally 100% pindah ke digital ini memang butuh waktu gitu. Jadi kita pun tadi dengan penggunaan AI bagaimana kita bisa mengolah data, tadi bisa memasarkan fitur yang tepat. Jadi bisa ketahuan nih, oh Pak Bayu sekarang udah mulai masuk savingnya sekian juta gitu kan. Terus kemudian kita dorong lagi Pak Bayu ini partnernya sudah ada, misalkan kita bisa bikin program teknikal Pak, misalkan free transfer segala macam. Terus kemudian habis transaksi udah aktif, tawarin loan, atau misalnya ada dananya segala macam, ya tawarin part of investasi. Memang baik lagi bagaimana kita bisa, tadi kan ini nasabah kita cukup banyak, 32 juta, bagaimana kita bisa memprovide fitur yang tepat buat nasabah. Complete is one thing, setuju gitu kan. Nah, dengan complete itu, dengan experience yang bagus, kita hadirkan buat nasabah itu. Menarik. Pak, Suka kan katanya udah berapa ratusan ya? 400 ada? Iya, ada 400. 400-an ya. Sehingga kalau kita lihat orang buka Suka itu jadi tidak sederhana itu. jadi cluttered gitu kan, jadi so many things. Bagaimana desainnya Pak supaya it can deliver walaupun banyak tapi sederhana gitu, gimana? Iya. Nah, mungkin kalau Pak Bayu experience juga misalnya sekarang kita buka e-commerce gitu kan. E-commerce pasti mau yang hijau, mau yang orange, sekarang atau juga udah banyak gitu kan. Orang ke aplikasi e-commerce pasti juga mau melakukan pembelian langsung gitu kan. Jadi kita aware juga nih, sebanyak-banyaknya partner, tadi saya bilang bukan target jumlah sebanyak-banyaknya, tapi adalah sesuai dengan kebutuhan nasabah. Betul. Gitu. Jadi Winmo customer itu, yang misalnya kita milih partner dulu Pak ya, saya bilang Winmo customer itu sering melakukan pembelian di merchant A, B, C, D gitu kan. Dan kita based on data ya Pak, balik lagi kita diskusi dengan partner ini, bagaimana partner ini bisa masuk ke dalam Suka, for example seperti itu gitu. Jadi itulah membuat satu, tanpa harus si nasabah itu datang ke offline-nya, dia bisa melihat langsung dari situ. As long as partner tadi punya toko, dia bisa provide toko online, ataupun nanti kita lewat back office-nya Bank Mandiri itu bisa gitu. Jadi dan kemudian bagaimana mengatur gitu kan. Kita baik lagi lihat e-commerce juga Pak. E-commerce punya best practice kan, membuat bagaimana walaupun tetap kelihatan crowd ya, dia tetap membagi-bagi kategorinya gitu. Nah, itu juga kita lihat kategorinya. Sebenarnya kategori itu juga misalnya dari kiri ke kanan. Ini ngomong juga tentang experience Pak. Yang kiri itu harusnya kita lihat berdasarkan data kita yang paling sering diakses gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan orang yang baru melihat mungkin tahu nih, langsung mengarah ke yang kategori yang memang dia sering pakai. Gitu Pak. Ada ranking juga berarti apa ya? Ada Pak. Ayo. Jadi ini kita lagi menggunakan AI gitu kan. Bagaimana nanti si personalize-nya itu bisa benar-benar kita kategorikan buat nasabah. Oh, jadi nasabahnya bisa personalize nanti? Iya, ini. Jadi nasabahnya bisa pindahin icon, saya maunya ini gitu. Sudah bisa? Ongoing Pak. Ongoing. Oke. Jadi yang tadi balik lagi bagaimana AI itu bisa mendukung bisnis itu yang kita terus
elaborate. Ya, kadang-kadang kan beda orang beda itu ya, Yes, kesukaan kan. kebutuhan, Yang ini ya. nggak perlu saya. Betul, 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 gitu. betul. Jadi bisa menyusun menu sendiri. Iya. Iya, betul. Oh, canggih kalau udah begitu ya. Iya. Iya. Sekarang yang ngatur menu sendiri itu kita menu utama di depan sudah bisa Pak. Gitu. Jadi kalau misalnya menu kita punya button-button di luar itu, nasabah bisa ngatur sendiri mana yang menjadi sering diakses. Apakah QRIS-nya, apakah tarik tunai tanpa kartu atau tap to pay gitu segala macam itu masuk bisa diatur di depan. Gitu. Iya. Pak, pengen tanya Yes. Pak. Downtime-nya Bank Mandiri setahun itu berapa lama? Downtime-nya Mandiri Pak, kita saat ini kalau 49 lah bahasa istilah teknisnya Pak. Nerapin itu kalau berarti kurang lebih berapa ya? Less than berapa menit ya Pak ya? 15 minutes kalau nggak salah hitungannya. Saya nggak begitu hafal itu, tapi itu yang tadi benar-benar kita jaga gitu. Jadi bagaimana availability dari sistem itu termonitor juga dan siapin backup juga. Nah. Ya, maksudnya recorded downtime-nya yang Less than 15 minutes. less than Kita menerapkan for Mandiri 99,99%. Oke. Mungkin Pak Surya ada yang ingin bertanya lagi? In area ya Pak Bayu ya? Cukup lengkap. Ya, in real. Iya, in area. Iya. Cukup lengkap sih penjelasannya. Oke. Saya kira cukup. Siap. Baik Pak. Terima Thank kasih you, Pak. Pak Budi, Bayu, Pak Pak Surya. Bidi. Terima kasih Pak Budi. Pak Bidi. Pak Bidi atau Pak Bede? BD, Pak Bede. Ya, terima kasih banyak. Kita explore banyak sekali tentang Bank Mandiri yang kita tahu ya bank yang termasuk KBMI 4 ya. Berarti kelas berat heavyweight Aset terbesar Pak ya? Aset terbesar saat ini Pak. dengan aset terbesar ya. Dengan pertumbuhan yang luar biasa ya. Iya. Dari wholesale masuk ke retail, masuk ke UMKM juga ya. Itu perkembangan yang luar biasa yang terjadi yang kita lihat selama beberapa tahun terakhir ini ya. Dan kita lihat juga Bank Mandiri beroperasi di berbagai negara Pak ya, bisa dengan nomor handphone dari berbagai negara bisa buka account. Betul, ya. Pak. Dan itu saya rasa nggak banyak bank yang bisa melakukan ya Pak ya. Dan bisa tap langsung di berbagai negara juga betul, ya. Pakai Tap dengan tap to handphone. pay. Tap to pay dengan handphone. Ya. Banyak sekali teknologi-teknologi yang tadi juga kita sudah diskusikan dengan Pak Tim ya, yang memang Bank Mandiri sangat unggul ya. Juga dalam pengembangan kolaborasi ya, kita lihat memang saya itu di handphone saya memang ada hampir 20 aplikasi mobile banking. Berarti cobain satu Pak. Untuk saya compare, karena saya di bidang ini untuk menilai digital banking ya, untuk menilai ya aplikasi-aplikasi. Memang saya lihat Bank Mandiri sukanya itu saya bisa katakan paling banyak, nomor satu di antara semua bank. Ya, dia dalam aplikasi kelengkapan paling lengkap, paling banyak. Ya, it means that kolaborasinya paling luas gitu ya. Dan tadi kita lihat juga bagaimana menyambungkan dari retail ke UMKM ke merchant ya, kemudian ke wholesaler. Itu adalah konsep yang bagus sekali yang mungkin ekosistem ya. Walaupun mungkin ada bank lain yang juga mengeksplor, saya perkirakan tidak semaju Bank Mandiri ya saat ini. Saat ini Pak. Bisa aja ada yang kecap kan? Harus lari terus kan? Kalau yang lain diam-diam harus terus. Buat pemacu juga Pak ya. Tapi kita percaya dengan ada Pak Bede, dengan Pak Tim ya. Bank Mandiri terus akan di depan, terus dikejar orang lain, makin larinya makin cepat. Terima kasih Pak. Siap. Terima kasih. Sukses terus untuk Bank Mandiri. Thank you Pak. Thank you Pak. Oke. Thank you Pak. Thank you Pak. Pemirsa, demikianlah bincang kita dengan Pak Budi Prasetyo dari Bank Mandiri, Senior Vice President Digital Wholesale Banking dari Bank Mandiri, dan kita sudah lihat betapa Bank Mandiri itu unggul dalam beberapa teknologi, kemudian juga secara kolaborasi juga paling agresif, paling menyediakan paling banyak kolaborasi yang bisa digunakan oleh klien-kliennya ataupun nasabahnya. Kita akan jumpa lagi dalam Road to Digital Banking Awards 2025 episode berikutnya. Sampai jumpa.